Baik, kita mulai saja ya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya buat semuanya. Baiklah, kita mulai saja kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Ati dari Juragan Artikel. Pada malam hari ini merupakan satu kebahagiaan karena akhirnya acara bedah buku yang rutin dilakukan oleh Juragan Artikel bisa diselenggarakan kembali. Kali ini kami mempersilahkan Mbak Dian Kusuma Damayanti untuk memperkenalkan bukunya yang baru saja diterbitkan bersama Juragan Artikel. Pertama-tama, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat karunia serta kasih sayangnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah kenal dengan Juragan Artikel, tapi ada juga wajah-wajah baru. Mudah-mudahan melalui sesi bedah buku ini silaturahmi kita bisa berlanjut sehingga keluarga besar Juragan Artikel bisa bertambah lagi. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga ya, mungkin di sini ada beberapa yang mungkin tinggalnya jauh karena kebetulan Juragan Artikel sih base campnya ada di Bandung gitu, karena owner dari Juragan Artikel ini berdomisili di Bandung, saya juga di Bandung, tetapi alhamdulillah anggota komunitas kami ini tersebar di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri juga. Alhamdulillah melalui dunia literasi pada akhirnya kita bisa bersinergi dan berkarya bersama. Salah satunya yaitu dengan kehadiran buku dari Mbak Dian Kusuma Damayanti ini. Kalau tidak salah berawal dari kelas memoir ya yang diikuti oleh Mbak Dian, akhirnya bisa membuahkan karya tulis yang akan menjadi bukti sejarah perjalanannya Mbak Dian ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada malam hari ini alhamdulillah sudah hadir juga owner dan founder nih ya dari Juragan Artikel, Ibu Sri Kuswayati atau yang biasa kami sapa dengan Umi Alea. Assalamualaikum Umi. Teh Ati, Masya Allah, Alhamdulillah ya malam ini kita ikut berbahagia ya. Bedah bukunya bertepatan dengan ulang tahun pernikahan dan suaminya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya Umi, ini mungkin Umi ada yang ingin disampaikan sebelum nanti Mbak Dian memaparkan tentang proses kreatif ataupun mungkin ada sedikit cerita di belakang penulisan bukunya ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin Umi sampaikan terlebih dahulu, silakan Umi. Ya Alhamdulillah, Mbak Dian ini termasuk yang gigih ya melahirkan karya karena tidak semua peserta itu bisa tuntas ikut kelas, kemudian menelurkan karya dalam bentuk buku. Dan waktu itu disampaikan baik oleh editornya maupun oleh Mbak Dian sendiri itu berkali-kali, ini saya baru loh nulis buku katanya gitu ya. Tapi kalau saya baca isinya, kemudian juga kegigihannya untuk bisa terbit ya di hari ini juga itu menandakan bahwa Mbak Dian sebetulnya sih enggak dari 00 amat ya dalam menulis gitu. Dan mudah-mudahan juga ini seperti yang diharapkan, pesan-pesan moralnya itu sampai kepada pembaca ya, terutama mungkin dari sini dari keluarga terdekat, sehingga bisa kita rasakan bahwa kehadiran buku ini memang mengikat ya, mengikat kenangan
kehidupan bersama orang-orang tersayang. Dan mudah-mudahan tidak sampai di sini saja, Mbak Dian berkarya, bisa lahir nanti karya-karya berikutnya yang kami nantikan ya Mbak Dian ya di Cadangan Artikel. Dan saya sendiri berbahagia ya Teh Ati, ini amazing banget. Kemarin Mbak Dian dapat hadiah juga nih, bukunya sudah sampai duluan ya untuk Mbak Dian versi cetaknya, kemudian menyusul besok yang untuk dikirim kepada pemesan juga sudah ready. Dan Mbak Dian juga kami terbitkan bukunya dalam bentuk e-book ya. Dan kemarin itu Teh Ati ini apa namanya, Mbak Dian itu dipinang karyanya oleh KBMF gitu. Jadi ini juga hadiah. Di satu sisi Mbak Dian merasa ini bukunya itu adalah buku perdana, tapi ternyata karena ditulisnya dengan hati, sampai kepada hati yang membaca, dan itu membuat admin dari KBMF tertarik sehingga menghubungi secara personal untuk mengajak Mbak Dian menerbitkan di sana. Jadi ini buku terbit dalam 3 versi. Yang pertama versi cetak ya, itu dalam bentuk cetak dan full color. Kemudian yang kedua versi digital di Play Store, dan yang ketiga di KBMF. Jadi luar biasa ya, mudah-mudahan dengan adanya Mbak Dian bisa terbit dalam bentuk tadi diversifikasi buku ya, selain fisik tapi ada dalam bentuk e-book, dan juga tadi di KBMF itu mendorong teman-teman lain juga yang masih berjuang menuntaskan naskah di kelas memoir khususnya menjadi bergerak lebih cepat lagi melahirkan karya-karyanya. Demikian Teh Ati kalau dari saya ya. Mudah-mudahan silaturahmi malam ini juga tidak berakhir sampai di sini. Untuk keluarga juga barangkali ada banyak keluarga Teh Ati yang ikut gabung hari ini, malam ini, mudah-mudahan juga nanti ikut membuat memoir juga ya. Ya itu aja mungkin Teh Ati. Iya Umi, terima kasih Umi. Masya Allah, ya saya juga kemarin ikut bahagia ya Mbak Dian, ternyata ini sudah dipinang. Bahkan apa namanya, jarang-jarang ya ini bukunya belum sampai tapi udah dipinang duluan gitu kan sama komunitas yang sangat besar gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan proses selanjutnya juga bisa apa namanya, impian-impian Mbak Dian juga bisa terrealisasi. Terima kasih banyak nih Umi atas motivasinya, karena tanpa motivasi Umi mungkin apalah arti sebuah ide dan karya gitu kan ya, karena kita cuma bisa niat, tapi kalau tidak diberikan jalan mungkin niat itu akan menguap begitu saja hanya menjadi mimpi. Tetapi setelah diberikan kesempatan melalui kelas memoir, pada akhirnya mimpi itu bisa menjadi kenyataan, bisa terwujud. Terima kasih ya Umi ya. Lalu selanjutnya mungkin kita langsung saja kepada Mbak Dian Kusuma Damayanti selaku penulis buku memoir bersama orang-orang tersayang ya Mbak ya, judulnya ya Mbak. Aduh, udah nervous ini Teh. Iya. Sebelum nervousnya ini apa namanya, gimana nih kabarnya dulu nih? Ya, alhamdulillah baik Teh. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Mbak Dian mau tahu nih, pasti kan banyak sekali ya orang-orang yang bertanya awal mulanya Mbak Dian menulis buku ini itu seperti apa sih gitu, proses dari awalnya gitu, terus sampai apa buku ini diterbitkan itu bagaimana sih prosesnya? Silakan Mbak Dian langsung saja. Sebelum saya menceritakan tentang prosesnya, saya mau mengucapkan dulu alhamdulillahirrahmanirrahim atas Mbak Dian, ya. Punten, ini apakah saya aja ya? Kayaknya suaranya kecil. Boleh didekatkan lagi? Kecil Mbak Dian? Iya, benar ya. Ya kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Yuli. Masya Allah, alhamdulillah gabung. Ada Teteh Yuliani ya. Alhamdulillah. Udah dengar Teh? Jelas. Iya, ada. Jelas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya sholawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Umi Alea, mentor tersayang, terbaik, tersabar selama mendampingi di kelas memoir Juni 2021, dan juga Teh Nida dan Teh Non Ati dari Juragan Artikel, dan juga Mbak Yuliani dan Mbak Dian selaku editor di naskah buku saya selama di memoir, sehingga akhirnya bisa lahir karya ini. Sebenarnya speechless karena baru pertama kali saya nulis di kelas memoir, terus kemudian bisa dilancarkan prosesnya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya, suami dan anak-anak saya. Happy anniversary yang ke-23 tahun. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kemudian kepada suami saya ingin diucapkan namanya Umi Muhammad Jumhan, dan anak-anak saya Nur Anissa Damayanti dan Muhammad Gibran Maulana. Kemudian terima kasih kepada Tono Diharjo, keluarga besar saya, keluarga besar Kusmadi Bambang Subianto. Di sini ada kakak saya dan adik saya hadir, Mbak Diah Puji Nali Brata yang dulu pernah juga ikut kelas di tulis antologi bareng, dan juga adik saya Firman Fitri Dayat. Kemudian keluarga besar dari Sahur juga, dan teman-teman saya di media Thalabul Ilmi, di Majelis Taklim Ilmu Sakinah, insya Allah ini juga hadir. Kemudian Taklim Miftahul Khair, dan teman-teman saya di Mamam Khadijah dan media Thalabul Ilmi dengan Umi Hertika. Kemudian alumni STT Telkom juga ini ada yang hadir. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, dan juga teman-teman alumni kelas memoir Juni 2021 ini ada Mbak Dewi dan Mbak Sulis. Terima kasih sudah gabung dan menempatkan waktunya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan dari teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Proses lahirnya karya ini yaitu pertama saya tertarik dari flyer informasi yang disampaikan oleh Mbak Yuliani di Facebook. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 28 Mei. Jadi ada kelas memoir di mana kelasnya itu dimulai tanggal 8 Juni 2021 dan pendampingannya selama 15 hari. Alhamdulillah di kelas itu ternyata ada 20 peserta, Masya Allah. Lumayan banyak, dan waktu itu saya karena sebagai peserta pertama dan awal, jadi masih insecure dan masih melihat-lihat mana ini teman-teman yang ada di kelas memoir. Dan alhamdulillah pada saat kelas memoir pertama, hari pertama, biasa kita sesi pengenalan, dan ternyata Masya Allah luar biasa semangatnya. Di hari pertama sudah pada ngumpulin tugas pertama ya Umi. Ide-ide dari 20 bab sudah disampaikan. Jadi saya sempat ini gimana ya yang harus saya dulukan. Kemudian alhamdulillah memang saat mau ikut kelas memoir itu sudah ada ide-ide tentang memoir yang mau saya sampaikan di sini. Dan alhamdulillah 20 ide itu dapat saya sampaikan di kelas. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kelas yang sangat luar biasa, di mana di sana saling menguatkan dan juga saling melengkapi. Jadi saya yang masih pemula itu ikut semangat dengan mbak-mbak yang teman-teman yang ada di kelas memoir. Kemudian apalagi ya Teh? Kemudian di sela-sela belajar itu dari Umi Alea itu ada yang sangat luar biasa, selalu diberikan ilmu tambahan. Seperti di Dewan Artikel itu saya pernah dikasih tambahan ilmu untuk akun Kompasiana ya, Umi. Ya, kemudian kalau di kelas ini saya belajar tentang aplikasi KBM. Jadi memang sangat luar biasa.
di aplikasi KBM ini, jadi saya bisa membaca referensi dari beberapa penulis dan juga nantinya akan bisa mengupload karya-karya kita sendiri. Jadi insya Allah ini sangat efektif karena untuk mempercepat promosi buku kita dan menjangkau dengan lebih luas. Kemudian untuk tahap-tahap selanjutnya di dalam kelas itu ada penyetoran naskah selama 15 hari. Namun ada beberapa kendala waktu itu. Kita sempat di kelas memoir ini sakit COVID ya. Mbak Yuliani pasti ingat ini. Jadi pada tanggal 22 saya qadarullah mendapatkan ujian COVID dan waktu itu sempat mau mundur, sempat ya, karena waktu itu saya masih penyetoran 5 bab. Padahal harus 20 bab. Jadi masih ada amanah 15 bab lagi yang harus saya serahkan selama 15 hari, selama 10 hari kalau nggak salah. Dan ya teman-teman juga pada saling menguatkan sampai kita untuk menyemangati diri sendiri di grup itu ada semacam caption yang sepertinya COVID-19 ini yang menjadi memoir tak terlupakan. Jadi itu selalu saya ingat dan grupnya masih ada sampai sekarang. Dan akhirnya tanggal 22 Juni saya sakit COVID selama 14 hari insoma. Nah, selama 14 hari itu Umi sama Mbak Yuliani memberikan kesempatan untuk proses penyetoran naskahnya. Dan selama 10 hari saya harus menyelesaikan selama 15 bab. Dan alhamdulillah 4 hari pertama 5 bab bisa saya setorkan, kemudian 1 hari bisa 2 bab, sampai akhirnya 6 hari berikutnya saya bisa menyetorkan selama 8 bab. Alhamdulillah, finally tanggal 10 Juli penyetoran 20 bab bisa saya selesaikan dan alhamdulillah itu juga berkat semangat dari Umi Alea, Mbak Yuliani dan teman-teman semua. Kemudian kadang pada saat di kelas tuh kita down, turun naik semangatnya, tapi Umi itu selalu bisa bisa jeli gitu loh. Pada saat kita down selalu di-share buku-buku yang akan lahir. Kemarin ada buku memoir yang lahir. Jadi akhirnya kita semangat lagi bahwa memang mimpi itu harus kita kejar dan harus kita ikhtiarkan. Itu kemudian akhirnya selama Juli sampai Agustus kita sempat hanya share itu semacam info-info aja. Kemudian bulan September itu akhirnya saya semangat lagi karena Umi ngasih informasi tentang teknik penerbitan buku, Teteh. Teknik penerbitan buku. Nah, kemudian akhirnya bulan November ini sangat spesial ya buat saya. Di bulan November itu, tepatnya tanggal 10, ternyata kami dibuatkan grup semacam caption, ada tulisan caption memoir Mbak Diana. Itu waktu itu saya terharu sekali. Ternyata sangat profesional ya, tim Juragan Artikel. Jadi di situ bisa dibuatkan sebuah grup. Jadi ada Tenon Ati juga, kemudian editor saya Mbak Dian. Jadi kita bisa berkoordinasi, kemudian untuk menentukan chemistry juga sama Mbak Dian selaku editor. Jadi kita saling koordinasi tentang covernya, kemudian tentang isinya dan lain sebagainya. Alhamdulillah selama berjalannya waktu, akhirnya bulan Januari naskah saya alhamdulillah sudah revisi secara finally. Kemudian Teh? Tentang isi ya Umi ya? Iya. Tentang isi ya. Jadi ide dari memoir bersama orang-orang tersayang itu sebenarnya adalah ingin mengikat
memoir-memoir yang ada di diri saya itu yang sangat kuat, ingin saya bukukan dalam sebuah buku. Jadi jadi buku itu ingin nanti bisa bersejarah buat anak-anak dan cucu-cucu saya. Kemudian memoir-memoir itu yang ada di dalam bab-bab itu adalah cuplikan-cuplikan memoir yang memang seringkali selalu teringat di dalam perjalanan hidup saya. Makanya di dalam bab itu ada 20 bab itu memang memoir-memoir yang menurut saya sangat banyak pesan moralnya, Umi. Salah satunya teladan kehidupan kedua orang tua di bab pertama itu sangat berkesan ya buat saya. Dan pesan-pesan moralnya yang ada di dalam buku ini adalah teladan kehidupan orang tua itu memang sangat berkesan dan terekam jelas di anak-anaknya. Jadi seperti saya sangat terekam jelas bagaimana cara mendidik kedua orang tua saya, kemudian cara berkomunikasi dari yang formal sampai informal, kemudian apa-apa yang keinginan dan cita-citanya itu terekam jelas di dalam perjalanan saya. Kemudian peran dan sosok Bapak itu juga ada di dalam pesan moral buku ini, di mana Bapak itu memang tipe yang sederhana, namun banyak mimpi dan banyak yang ditularkan kepada anak-anaknya. Kemudian peran dan sosok ibu juga sebagai pelengkap kasih sayang kami itu juga ada di dalam buku ini. Kemudian seorang ibu itu juga adalah sosok yang ingin saya sampaikan di sini adalah ibu adalah sosok yang sangat kuat, mandiri dan harus serba bisa kepada anak-anaknya. Kemudian pesan moral yang lain adalah pentingnya kehadiran dan sosok Mbak Putri itu saya rasakan sendiri memang bisa menengahi antara mama ya dengan saya. Jadi pada saat mama itu lagi posisi marah, capek, kesal gitu, Mbak Putri itu hadir untuk bisa menenangkan dan memberi pesan-pesan khusus bahwa mama seperti ini dan seperti ini. Jadi itu saya kisahkan dalam sebuah bab tentang sosok Mbak Putri. Kemudian belajar kesetiaan dari sebuah profesi itu juga terekam jelas di saya, karena memang saya melihat profesi Bapak sebagai pendidik itu memang sangat setia. Sangat setia sekali dengan profesi sebagai pendidik, bahkan sampai wafatnya di umur 76 tahun, beliau masih berkecimpung di dunia pendidikan, masih berperan aktif dan menjadi ketua komite sekolah itu seumur hidup, Umi. Jadi pada saat saya dari kecil sampai kita sudah berkeluarga, kakak juga sudah berkeluarga, kita beda kota juga, Bapak masih berperan aktif di dalam sekolah, menjadi ketua komite sekolah. Kemudian mimpi dan perjuangan kakak saya juga ada di situ, yang memang sangat membekas kepada adik-adiknya, perjuangan dan mimpi kakak saya. Kemudian yang bab terakhir itu adalah komitmen awal pernikahan, itu memang penting dalam sebuah pernikahan. Di situ ada sedikit kami sampaikan di 3 bab terakhir. Jadi itu Umi, aduh Masya Allah, agak nervous dilihat Umi. Ya, terima kasih. Jadi itu pesan moral dalam buku ini sebenarnya masih banyak tapi saya tidak bisa karena spesiesnya buku ini, jadi nggak bisa saya ungkapkan di sini. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih.
Iya Mbak Dian, terima kasih sudah mau berbagi cerita kepada kami semua. Masya Allah, ternyata perjuangannya itu sungguh-sungguh luar biasa ya, karena pada saat proses menulis itu justru sedang mengalami ujian sakit, tetapi karena keinginan yang kuat pada akhirnya bisa selesai juga ya, Masya Allah. Dan sebentar saya halo, suara saya terdengar? Kedengaran? Ada Sebentar, ini kayaknya suara saya nge-lag. Waktu itu kalau nggak salah bertiga ya Mbak Dian yang sakit COVID ya. Berapa? Waktu itu kalau nggak salah ada beberapa orang ya di kelas ya yang sakit COVID. Ya, termasuk saya. Iya. Itu Mbak Sulis. Oh iya. Mbak Dewi ya. Mbak siapa lagi waktu itu Mbak Dewi. Mbak Betty ya. Jadi memang ini ujian teman-teman itu waktu itu di COVID ya, Mbak. Tapi memang semangatnya pada luar biasa. Insya Allah ya. Iya. Lalu kebetulan hari ini juga ada Mbak Yuli ya selaku waktu itu admin kelas memoir dan juga membantu proses penerbitan proses ya pencetakan buku memoir ini, karena saya juga menerima draft yang masih mentahnya itu dari Mbak Yuli ya. Nih Mbak Yuli, gimana nih kesan-kesannya tentang peserta di kelas memoir ini? Boleh diceritakan dong kepada kami semua. Silahkan. Ya, assalamualaikum teman-teman. Iya ya, kata Mbak Dewi salam kangen. Iya ya, saya agak lama di belakang layar nih, jadinya baru muncul lagi. Iya, hati-hati. Kebetulan memang saat itu Masya Allah ya, memang pesertanya lumayan rame. Saya itu baru berapa ya? Baru pertama, kedua ya Umi ya. Jadi memang pesertanya tuh Masya Allah seru banget ketika apalagi pas kita sharing mengenai KBM ya. Jadi sama-sama exchange nama akun gitu, sama-sama bareng-bareng posting. Itu memang kelas ini memang sangat luar biasa. Saya mengucapkan selamat atas launchingnya buku Mbak Dian. Dan insya Allah ada beberapa lagi ya Umi ya, ada 3 orang kalau nggak salah ya. Insya Allah mungkin sebentar lagi juga menyusul. Di sini juga ada Mbak Ilhartuti juga. Kalau saya tadi nggak salah melihatnya ada Mbak Ilhartuti, kemudian nanti ada Mbak Betty insya Allah ya menyusul untuk launching juga. Dan mudah-mudahan nih teman-teman yang kemarin ikut kelas, insya Allah mudah-mudahan bisa melanjutkan ya sehingga sampai nanti sama-sama semuanya launching memoir, insya Allah, amin ya. Amin. Itu aja sih dari saya, Ati. Oke Mbak, terima kasih. Memang seru banget ya kelas memoir ini, karena bukan hanya materinya saja yang menarik gitu kan, tetapi karena pelaksanaan kelas memoir ini tadi yang diceritakan sama Mbak Dian itu bertepatan dengan masa pandemi, jadi akhirnya banyak sekali dinamikanya yang lebih dari sebelumnya, kelas-kelas sebelumnya gitu kan, di mana banyak sekali peserta kita juga yang terdampak COVID ini, tetapi masih semangat juga untuk melanjutkan belajarnya gitu ya di kelas ya. Masya Allah sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang belum selesai bisa segera menyusul. Kami tunggu nih proses penerbitannya ya. Lalu yang selanjutnya di sini juga sudah ada editor ya Mbak Dian. Masih adakah? Sebentar. Mbak Dian ini nggak ada ya?
Ya tadi ada, sekarang kayaknya mungkin kepental atau kepental. Iya, mudah-mudahan bisa segera menyusul ya. Mungkin langsung saja lah kita tanya jawab ya kepada teman-teman di sini yang mau bertanya kepada Mbak Dian Kusuma. Boleh dinyalakan kameranya, dinyalakan juga mic-nya, atau jika memang terkendala sinyal bisa melalui kolom chat. Silakan. Jadi Teteh ini ada 5 door prize ya. 5 door prize yang door prize utama itu boleh untuk buku memoir ini. Kemudian yang kedua, untuk door prize yang kedua ada buku antologi saya juga yang sempat saya nulis bareng. Kemudian ada antologi quote. Jadi ada buku-buku, ada 5 orang ya. Mungkin bisa bertanya, ada door prize-nya. Masya Allah. Berarti ini untuk door prize-nya ini untuk 5 orang penanya yang pertama ya Mbak Dian ya? Iya, 5 orang. Oke, ini sudah ada yang angkat tangan. Mbak Sulis, boleh Mbak Sulis silakan dinyalakan mic-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Mbak. Ya. Selamat Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak Sulis. Meskipun hanya berteman di kelas, tapi sampai sekarang saya masih sering baca-baca karena jujur saya termasuk yang belum selesai ini, karena kemarin juga sama dengan Mbak Dian dapat giliran kena COVID, satu keluarga juga disusul dengan hal-hal lain yang tidak bisa, ya yang mungkin bisa saya jadikan alasan gitu ya, tapi insya Allah semangatnya tetap, karena makanya kelas memori masih sering saya intip, saya sering baca, jadi walaupun sudah terdiam lama ya, mungkin saya pengen bertanya sama Mbak Dian ini, bukunya tadi apa, orang-orang tersayang begitu ya Mbak Dian ya? Ya, bagaimana pemilihan tokoh-tokoh yang dianggap tersayang sama Mbak Dian ya, karena mungkin kan kita punya keluarga kan nggak cuma bapak ibu gitu ya, atau itu melalui apa ya, karena saya terus terang pengen itu bikin buat keluarga besar, karena saya 7 bersaudara, kemudian saya pengen bikin buku tentang saudara-saudara saya dan ibu saya terutama gitu. Jadi saya mohon kiatnya Mbak Dian itu yang karena jujur kan saya belum baca ya, cuma saya dengan judulnya aja sudah tertarik gitu loh. Itu gimana untuk menentukan tokoh tersayangnya itu, atau yang digali itu yang apa ya, sudut pandang yang atau yang menarik atau bagaimana Mbak Dian? Mohon apa ini biar bisa melecut. Ya, terima kasih Mbak Sulis. Terima kasih. Ya, jadi ini langsung dijawab ya Teh, atau dikumpulkan dulu? Dijawab aja langsung ya Mbak. Terima kasih. Ya, jadi Mbak Sulis untuk buku memoir bersama orang-orang tersayang itu memang yang sebagian besar yang saya ulas itu adalah yang almarhum, dan memang banyak apa ya, mempengaruhi memoir, maksudnya mempengaruhi emosi di dalam diri saya tentang memoir bersama mereka. Terutama seperti kedua orang tua saya itu memang sangat berpengaruh sekali dalam perjalanan hidup saya sampai sekarang. Bagaimana cara Bapak mendidik, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anaknya, itu Bapak punya trik-trik sendiri gitu. Dan itu sangat membekas dan terekam di dalam diri saya. Jadi ada sudut-sudutannya. Waktu itu kan Mbak Yuliana kalau nggak salah di kelas memoir itu menyampaikan bahwa dalam bab-bab itu ada judul-judulnya itu adalah cuplikan memoir yang mungkin dianggap menarik. Jadi akhirnya cuplikan memoir itu ya alhamdulillah bisa sampai bab 20 ya. Jadi di situ bisa muncul idenya ya, karena semangat dari teman-teman juga akhirnya tiba-tiba muncul aja. Jadi
Tapi yang pertama memang karena saya ingin mengabadikan sebuah memoir-memoir kecil yang menurut saya adalah sangat penting dan bisa memberikan pesan moral kepada pembacanya. Salah satunya adalah teladan kehidupan orang tua, kemudian di situ ada yang bab 2 itu sebungkus nasi pecel setiap tanggal 1. Itu adalah rutin dilakukan oleh orang tua saya setiap bulannya. Jadi dengan setiap bulannya pada saat gajian Mbak Sulis. Oh, iya. Jadi pada saat gajian itu beli nasi pecel, kemudian kita duduk bareng ya. Jadi bapak sama mama itu duduk di kursi gitu. Kita duduk di lantai bawah sambil dibagikan nasi pecelnya, dan tidak hanya makan nasi pecelnya yang menurut saya penting ya. Tapi di situ ada semacam media curhat. Jadi anak-anaknya itu diajak diskusi apa kendalanya selama sekolah, kemudian mimpi-mimpinya nanti seperti apa. Jadi itu mimpi-mimpi kita tersampaikan di situ. Kemudian ada juga profesi Bapak sebagai pendidik itu sangat kelihatan sekali, dia tidak pernah menyerah ya. Jadi kalau pagi Bapak itu sebagai penilik sekolah, kemudian kalau sore itu dia sebagai kepala sekolah di sekolahnya sendiri, yayasan sendiri, di mana Bapak itu selalu menyampaikan bahwa keinginannya untuk mencerdaskan generasi dengan generasi yang berkarakter itu selalu disampaikan di situ. Kemudian dalam menjalankan profesi itu kita harus ikhlas. Jadi ingat dengan di situ juga saya sampaikan ingat dengan sosok Bapak Harfa dan Ibu dalam Laskar Pelangi ya. Jadi begitu keikhlasannya sehingga bisa menciptakan generasi emas di zamannya. Jadi itu ada beberapa Mbak Sulis yang di dalam bab itu adalah cuplikan memoir yang memang sangat kuat membangun emosi saya. Jadi yang langsung mempengaruhi Mbak Dian gitu ya sampai sekarang. Betul. Sosok Mbak Putri juga itu sangat melekat sekali. Jadi Mbak Putri itu memang selama ini memberikan penengah ya. Biasanya kan kalau seorang mama itu banyak aturan. Ada marah, maksudnya bukan marah ya, menegur atau apa gitu. Biasanya Mbak Putri itu sosok yang menengahi. Ya. Akhirnya, jadi mungkin itu pesan moral yang saya sampaikan juga kepada pembaca bahwa sosok Mbak Putri itu penting untuk cucunya. Jadi pemilihannya memang yang langsung terkait dengan perkembangan emosi atau yang pengaruh emosi Mbak Dian gitu ya. Jadi tidak misalkan dari ibu apa, dari bapak apa begitu, dari Mbah Putri apa itu yang bisa diambil ada untuk berbagi gitu ya. Kemudian saya juga bisa suka menulis, suka membaca itu dari buku dagangan mama. Oh iya. Seorang mama. Ya. Terima kasih Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak Sulis. Ya. Matur nuwun. Iya, terima kasih Mbak Sulis. Mungkin nanti Mbak Sulis jadi yang pertama ya Mbak Dian ya, yang mendapatkan door prize-nya dari Mbak Dian ya. Nanti bisa langsung menghubungi Mbak Dian. Oke, yang selanjutnya di sini sudah ada Mbak Hertika Sari yang sudah mengangkat tangan. Silakan Mbak Hertika, silakan dinyalakan mic-nya. Terima kasih Hertika. Ya. Silakan Mbak. Ya. Terima kasih buat Bu ya ini hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah untuk Bu Dian yang Masya Allah ternyata diem-diem ada sesuatu yang luar biasa ya. Mudah-mudahan jalan yang sangat bagus dan bisa terus berkembang. Yang saya ingin tanyakan, Bu Dian, setelah berhasil dengan launching buku perdana ini, kira-kira energi apa yang dirasakan dalam dirinya?
Apakah sudah kebayang ingin bersegera menulis buku-buku yang berikutnya atau mau istirahat doa gitu? Kira-kira sekarang apa yang dirasakan? Mungkin itu aja, Bu Dian. Jazakallahu khairan Umi. Jadi Umi Hertika Sari ini adalah murabi saya di kajian rutin setiap hari Selasa. Dia juga yang sangat mempengaruhi untuk hijrah saya untuk lebih baik, menjadi lebih baik lagi. Jadi Umi setelah saya berhasil melahirkan ya sebuah buku memoir, ya insya Allah ada energi lagi untuk karya-karya selanjutnya. Tapi memang tetap harus ada pendampingan, tapi tetap harus belajar. Dan mungkin untuk beberapa bulan ke depan saya mungkin harus banyak membaca dulu, banyak membaca referensi buku-buku memoir atau buku-buku novel, terutama tentang perbendaharaan kata atau kosakata yang baik, kemudian kemampuan saya dalam tata bahasa ya Bu Ebi dan KBBI itu harus tuntas saya pelajari sampai saya hafal dalam penulisan yang baik dan benar itu seperti apa, karena memang di editing itu kan banyak kesalahan penulis ya Mbak Yuliani. Untuk penulisan itu memang penting sekali dalam menulis. Kemudian juga lebih bahasanya juga lebih sederhana, lebih tertata, terus kemudian bisa diterima oleh pembaca. Itu yang masih harus saya pelajari Umi mungkin ke depannya. Nah, bismillah mungkin tahun 2022 bisa ada karya lagi. Amin, amin ya. Berarti sudah ada target ya, setahun ini sudah harus terbit buku kedua gitu ya. Amin. Semoga kemudian selalu. Ya, sakilah kemudian. Ya, wa yakin. Iya, terima kasih Umi Hertika. Salam kenal juga nih dari saya. Mohon maaf, apa namanya? Halo? Ya. Suara saya terdengar? Iya, maaf, ini nge-lag kayaknya sinyal di sini. Iya, terima kasih kepada Umi Hertika yang sudah memberikan pertanyaan kepada Mbak Dian. Kebetulan di sini tadi saya lihat Mbak Dian Hendrawan sudah masuk juga ya? Apa keluar lagi? Ada nih, Mbak Dian, halo. Assalamualaikum. Mbak Dian Hendrawan. Tadi ya, Mbak Dian. Audionya off katanya. Oh iya nggak apa-apa kalau gitu ya. Tadinya saya mau minta Mbak Dian sharing tentang proses editingnya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan lain kali bisa ada kesempatan. Mungkin kepada peserta yang lain, apakah ada yang mau menanggapi ataupun bertanya? Mungkin dari perwakilan keluarganya Mbak Dian Kusuma, mangga saya persilakan. Ada kakak saya ini Mbak Dia. Iya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suaranya. Saya kakaknya Mbak Dian. Pertama kali saya ucapkan selamat dan sukses untuk adik saya yang cantik. Alhamdulillah memang berangkatnya adik saya ini adalah saya perkenalkan saya pertama kali yang ikut ke UMI, yang ikut di penerbit Indescribe itu pada saat menulis Dear My Love dan Dear My Love dan Dear Me kalau nggak salah ya. Adik saya ikut gabung dengan saya, tapi karena memang mohon maaf saya setiap harinya adalah sebagai dosen di Jombang, jadi kegiatan saya sangat banyak sekali sehingga saya mohon maaf tidak bisa kayak intensif seperti
adik saya, karena memang adik saya kekuatannya luar biasa, saya yakin dia bisa gitu ya. Sehingga saya wis terus perjuangan ini gitu. Sebenarnya saya juga pengen nulis karena setiap kali saya diajak oleh banyak yang ngajak ya, Mbak Dania, Mbak Umi gitu ya. Saya selalu menyelesaikan setiap bab gitu ya. Tapi kalau untuk disuruh solo, mohon maaf banget belum bisa karena memang terbagi waktu. Tapi saya bersyukur bahwa adik saya bisa menyelesaikan dengan baik dan saya melihat bab-babnya itu memang real. Itu kisah nyata keluarga kami. Jadi kami itu berangkat dari hal yang tidak dipandang orang ya gitu ya. Jadi karena memang kami waktu itu adalah seorang guru yang punya anak 6 gitu ya, punya anak 6. Waktu itu guru gajinya tidak begitu banyak, dibagi-bagi gitu ya, seperti itu. Kemudian kakak saya meninggal, akhirnya saya menjadi anak pertama. Disitulah kemudian saya harus menjadi teladan bagi diri saya. Dan alhamdulillah orang tua saya memberi kekuatan kepada kami untuk bisa bangkit, untuk bisa berubah nasib gitu ya, dengan cara yang beda. Selalu memberikan petua, kalau kamu lurus jalanmu itu akan sampai gitu ya. Sehingga kami dididik untuk selalu diberitahu kalau negeri tidak akan dikuliahkan. Itu yang menjadi apa ya, menjadi motivasi kami untuk bisa. Jadi saya kemudian S1 saya di IKIP Surabaya, kemudian kakak saya di ITS karena kakak saya meninggal, kemudian saya yang harus bisa menguatkan adik saya. Kemudian Dek Dian di Telkom, kemudian kami saling menguatkan. Jadi waktu saya bekerja, akhirnya saya untuk adik saya, membiayai adik saya, membiayai Dek Dian. Dek Dian bekerja, kemudian membiayai adiknya yang Dek Firman. Dek Firman bekerja, kemudian membiayai yang terakhir gitu ya. Jadi itu yang kami lakukan. Dan itu memang kisah nyata, tidak dibuat-buat. Akhirnya kami berusaha untuk karena kedua orang tua kami umur 47 tahun ibu saya meninggal, saya menjadi ibunya adik saya sampai adik saya menikah semua. Kemudian kemudian ayah saya meninggal itu di usia tahun 2010 ya. Sehingga kami berlima ya, yang satu memang agak sakit adik saya. Berlima itu mempunyai kekuatan hati. Kami tidak pernah mempunyai keirian yang bagaimana, tidak pernah. Kami berusaha bagaimana bisa membanggakan orang tua, bisa mengharumkan nama orang tua, dan alhamdulillah tahun 2011 saya bisa menghajikan kedua orang tua saya. Haji yang kedua itu saya menghajikan bapak dan ibu lewat doa-doa adik saya. Dan alhamdulillah kami berlima, insya Allah mandiri, dan alhamdulillah, dan Dek Dian ini juga salah satu yang bisa mensupport adik-adik juga. Jadi saya sangat bersyukur sekali adik saya akhirnya bisa bisa menuangkan semua yang pernah kami alami yang memang itu real. Menjadi saya sangat bangga pada adik saya. Artinya bisa mengungkapkan memori yang bisa kami baca selamanya. Jadi selamat untuk adik saya. Terima kasih bimbingan dari Umi, kemudian dari editor untuk adik saya, sehingga saya bangga. Mudah-mudahan saya juga bilang kalau aku waktu longgar ya nanti bisa mengikuti. Jadi memang itulah yang terjadi. Jadi buku ini memang buku real. Saya juga membacanya sambil nangis tadi. Karena saya dibocori adik saya, Mbak iki lho bukuku gitu kan. 20 bab ya, hebat ya Bang gitu. Jadi akhirnya saya baca di kampus tadi gitu ya. Saya baca pelan-pelan gitu ya. Dan memang itu real gitu ya. Jadi nggak dibuat-buat, memang seperti itu. Jadi ide-idenya memang mengalir per babnya. Jadi itu memang terutama nasi pecel itu yang harus menjadi memori yang sangat kuat karena mengisyaratkan bahwa rasa syukur itu harus selalu ada. Setiap gajian tanggal 1 ya kita itu seperti kayak makan besar gitu ya. Makan besar karena memang gajiannya bapak saya itu kan gaji yang barokah gitu ya, seorang pegawai negeri. Jadi selamat adikku, semoga bisa terus mengalir untuk karya selanjutnya. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah uniknya sebuah
karya memoir. Bukan hanya karya tulis biasa, tetapi di dalamnya akan tersirat banyak sekali makna, bukan hanya bagi sosok penulisnya saja, tetapi mungkin bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu akan menjadi warisan yang abadi untuk anak cucu generasi kita selanjutnya. Mudah-mudahan saja melalui buku memoir ini bisa memberikan makna yang sangat besar, menjadikan teladan, dan juga menjadi satu kenangan dan bukti nyata bahwa sejarah yang lalu-lalu itu ada loh, kisah-kisah yang unik, yang mungkin pada saat itu menyedihkan atau misalnya membuat kita merasa beban gitu ya, tetapi cobalah tengok sekarang, itu menjadi kenangan yang indah, menjadi kenangan yang sangat berarti untuk kita semua ya. Terima kasih sekali kepada Mbak Diah yang sudah mau berbicara mewakili keluarga. Mungkin ada lagi dari kawan yang lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Saya persilahkan. Oke, Mbak Dewi Anggra ini. Silakan Mbak Dewi. Ya, terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi banyak yang pengen dikatakan. Pertama-tama ucapkan selamat dulu ya buat Mbak Dian atas launching buku pertamanya. Kita bareng-bareng ternyata Mbak Dian bisa membuktikan bahwa Mbak Dian yang bisa perdana nih, yang kalau selama ini sering sharing kepada saya secara pribadi, Mbak, aku insecure, aku nggak pede, aku nggak ini dan itu, ternyata justru Mbak Dian yang paling menonjol. Dan saya rasa dari ulasan tadi, apalagi terakhir dengan kata-kata dari kakaknya Mbak Dian, memang buku ini sudah layak untuk terbit gitu loh. Makin justru saya yang akhirnya kok jadi nggak pede ya sama karya saya sendiri gitu ya. Kelihatan sekali. Saya hanya membayangkan bahwa cerita-cerita yang di Mbak Dian utarakan dalam buku itu sangat sangat menyentuh, sangat real tadi yang dia disampaikan tadi, nyata, seakan-akan kita dibawa nih sama Mbak Dian untuk seakan-akan kita ada di dalam ceritanya itu. Mbak Yuli, Umi gitu. Itu salah satu yang saya mau menyetorkan naskah walaupun sudah jadi 20 bab, maju mundur tuh terus terang aja kayak gitu. Saya inginnya tuh seperti itu. Cerita memoir saya itu ingin membawa para pembacanya masuk ke dalam ceritanya. Tapi setelah saya beberapa kali membaca karya saya sendiri itu kesannya jadi ada rasa belum ideal nih seperti yang pengen saya inginkan gitu loh ya. Itu yang membuat saya walaupun sudah selesai itu masih mau maju mundur, ini mau nggak ya saya terbitkan atau tidak gitu. Sama dengan Mbak Dian, ini memoir adalah jenis buku memoir pertama saya. Walaupun saya sudah alhamdulillah sudah 1 buku solo yang dihasilkan jenisnya parenting, tapi ini untuk memoir benar-benar saya ingin juga ada istilahnya keseriusan dan identitas, ini benar-benar mengajak pembacanya tadi masuk ke dunia saya. Nah, ini saya salut Mbak Dian bisa seperti itu. Makanya tadi dalam chatnya saya sampaikan, ini nggak sih ada antara satu bab dengan bab yang lain, adakah kesinambungannya atau memang ini yang berkesan yang diambil. Malah justru saya minta tips dari Mbak Dian juga. Begitu sebelumnya sekali lagi saya ucapkan mohon maaf juga kepada Umi dan Mbak Yuli kalau saya belum bisa finishing PD untuk menyetorkan naskahnya untuk terbit. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat saya ingin mengulasnya lebih dalam lagi sehingga pengen gitu ya rasanya ini bahwa buku ini identitasnya ada gitu lah ya tentang sayanya gitu. Mungkin itu saja yang saya ingin ucapkan. Sekali lagi selamat Mbak Dian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Mbak Dian, langsung saja dijawab. Jadi sebenarnya dalam tiap babnya itu dikatakan berkesinambungan juga nggak berkesinambungan karena ceritanya tidak beruntun ya. Cuman saya mencoba waktu itu adalah idenya dari cuplikan memoir yang memang sangat kuat ya, tersimpan rapi di diri saya ungkapkan. Tapi kemudian saya mengawalinya dari kedua orang tua saya, itu di bab 1 sampai bab 2. Kemudian di bab-bab berikutnya itu mengalir aja Mbak Dewi waktu itu. Mengalir aja, kemudian ada idenya seperti perempuan Jawa di mata mama itu di tengah-tengah. Jadi apa ya, bab-babnya itu dari runtunya mungkin dari orang tua saya, dari bapak, sosok mama, kemudian sosok Mbak Putri, kakak saya, dan kemudian keluarga kecil saya. Mungkin itu yang tipsnya waktu itu bisa mengimplementasikan dalam sebuah buku. Jadi bab-babnya itu dari pertama dari orang tua saya dulu, kemudian memoir saya dengan orang tua, kemudian yang kedua sosok bapak dengan saya, memoir bapak dengan saya, kemudian yang selanjutnya sosok mama dengan saya sendiri, kemudian sosok Mbak Putri, semua almarhumah jadi yang saya tulis di situ adalah sebagian besar sudah almarhum yang perlu saya sampaikan di buku sebagai pengikat kenangan. Kemudian yang terakhir di bab terakhir itu adalah banyak membahas tentang berdamai dengan duka. Jadi setelah meninggalnya mama itu memang banyak berpengaruh terhadap kehidupan pribadi saya. Jadi waktu itu saya masih SMA, otomatis saya harus dituntut untuk dewasa bersama kakak saya Mbak Dia itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bab-babnya itu mengalir aja, tapi pada intinya adalah cuplikan memoir yang bisa membangun emosi saya. Itu yang ada di bab-babnya. Jadi tidak berkesinambungan secara langsung, tapi setelah itu bab-babnya tersusun rapi, setelah saya setor kok ada berkaitan sedikit gitu. Apa ya? Gimana ya Mbak Dewi ya? Jadi berkesinambungannya itu muncul dengan sendirinya dari cuplikan-cuplikan memoir yang saya sampaikan di dalam buku itu. Terima kasih Mbak Dian. Ya, sama-sama. Saya mungkin ingin menambahkan sedikit, memberikan tanggapan untuk Mbak Dewi ya, Mbak Dewi ya. Enggak pede dengan memoirnya. Kalau menurut saya sebetulnya setiap kisah itu mempunyai keunikan tersendiri ya. Memang kadang kalau kita baca cerita sendiri karena kita sudah mengalami hal tersebut, jadi kita merasa kayak biasa aja sih gitu ya. Kayak merasa karena kan kita yang ngalamin gitu ya. Jadi ngerasa nggak ada unik-uniknya, cuman cerita sederhana gitu ya ibaratnya. Tapi belum tentu jika dilihat dari sudut pandang orang lain, karena orang lain kan tidak mengalami gitu kan. Jadi sebetulnya cerita kita memiliki keunikan tersendiri bagi pembaca gitu loh. Jadinya walaupun misal Mbak merasa kok kayak biasa gitu kan, tapi sebetulnya saat saya membaca cerita Mbak pun saya merasa ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Kemudian ini kan kisah Mbak juga, ada di sini kan Mbak menceritakan tentang bagaimana ibu menemani Mbak saat hamil seperti itu ya. Itu akan menjadi sebuah, kalau diterbitkan menurut saya itu justru akan menjadi sebuah kenangan yang memang tak lekang tak akan terlupa karena memang sudah diabadikan gitu seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya tidak ada alasan untuk merasa karena cerita sudah jadi gitu kan, sudah sebetulnya kalau saya melihat sendiri ceritanya menarik, banyak cerita, banyak yang bisa diambil, dipelajari, ada tentang ini
saya masih menyimpan file Mbak. Di sini bercerita tentang kehamilan seperti itu. Kadang-kadang kan kita membaca buku, kadang-kadang kita mengambil, oh ternyata saya nggak sendiri gitu ya. Kadang mengambil kesimpulan, ternyata saya pun yang mengalami ini tidak sendiri. Jadi bisa saja orang lain mengambil hikmah dari cerita kita bahwa kalau seandainya mungkin tentang kehamilan seperti ini, mungkin ada yang bisa dipelajari juga dari pengalaman Mbak, atau yang misalkan yang membaca seseorang yang memang saat ini sedang hamil pertama atau memang sedang menyiapkan kehamilan, ternyata bisa diambil juga seperti kayak rumput Fatimah, kan orang banyak yang berpandangan tentang rumput Fatimah bagaimana mungkin dengan membaca cerita dari Mbak, oh ternyata seperti ini loh, ada pengalaman tentang rumput Fatimah seperti ini gitu. Jadi selalu ada yang unik dari setiap cerita. Itu sih mungkin tanggapan saya untuk Mbak Dewi. Oke, baik Mbak Yuli, terima kasih. Saya tambahin dikit ya Teh ya. Jadi memang saya baca bukunya Mbak Dewi itu juga saya sempat saya juga insecure gitu seperti yang dialami Mbak Dewi. Jadi kebetulan saya untuk meningkatkan kepedean saya itu saya beli bukunya Mbak Dewi itu yang Happy Mom. Masya Allah kata-katanya memang Mbak Dewi sangat bagus sekali, Mbak Dewi. Jadi terima kasih ya, bukunya sangat menginspirasi, bagus sekali. Jadi mungkin semangat Mbak Dewi bisa diselesaikan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Ayo Mbak Dewi, semangat Mbak Dewi, sayang, dilanjut ya. Maaf Umi, iya. Memang tantangan penulis itu ketika membaca karyanya itu kadang-kadang sebagian besar itu merasa wah masih kurang, wah kayaknya jelek nih gitu. Akhirnya memang tidak lahir karyanya. Nah, perasaan-perasaan itu yang dialami oleh Mbak Dewi memang tidak Mbak Dewi alami sendiri. Saya pun mengalami ya, dan penulis lain pun sama. Makanya Teh Indari suka sampaikan keberhasilan sebuah karya itu adalah ketika tuntas jadi buku gitu kan. Nah, nanti kekurangannya itu yang kita rasakan nih setelah kita baca, kita perbaiki di karya-karya selanjutnya. Nah, itu makanya setiap penulis itu pasti berproses, dan memang tadi tantangannya itu bahkan kalau di kelas 1 hari jadi buku ya, kemarin saya pengalaman sedikit sharing dengan Teh Indari jadi asisten itu adalah ketika kita mengetik itu kan dikasih waktu per 2 menit ya, saya pakai stopwatch ya biar cepat gitu. Jadi sama dengan di kelas memoir itu bikin kalau di sana namanya butiran-butiran ide, dan setiap butir itu hanya dikerjakan dalam waktu 2 menit, dan dalam waktu 2 menit itu kita tidak diizinkan untuk mengedit ya gitu, hanya mengetik aja apa yang ada di dalam kepala kita. Nah, jadi artinya memang ketika kita menulis ya berperanlah sebagai penulis gitu. Kalau kita menulis dan berperan sebagai editor atau sebagai pembaca, itu yang akan membuat karya kita jadi nggak tuntas. Kita berperan sebagai penulis, nanti pun kalau ada selesai beres menulis, kita masuk ke tahapan self editing, dan baru nanti kita ada editor yang di sana kita bisa diskusi lebih banyak, mungkin menerima masukan dari editor. Jadi tadi kalau sudah tuntas naskahnya, ayo lanjut ke proses berikutnya sayang gitu ya. Soalnya kalau kita misalnya baca nih, kita berkarya di tahun 2018, kita baca sekarang pasti kita merasakan wah ini ada yang kurang ya. Seperti itulah kondisi kita waktu itu ya. Pengetahuan kita, pengalaman kita di tahun 2018 misalnya katakanlah akan berbeda dengan pengalaman kita di tahun ini, di tahun 2022. Tetapi itu yang namanya proses, dan setiap penulis merasakan itu, baik penulis yang sudah bestseller hari ini pun juga diawali dengan karya-karya yang nampaknya terasanya sederhana barangkali oleh penulis yang bersangkutan, tapi tadi yakinlah seperti Teh Yuli katakan akan ada banyak insight yang didapat dari pembaca ya, oleh pembaca ya, karena ini memoir sifatnya gitu. Ini Teh Ati, saya langsung ngasih masukan Teh Ati ya. Udah jam 9 ya Teh Ati. Teh Ati kalau nggak salah sini ada suaminya Mbak Dian ya? Ya, Teteh. Iya, Umi. Tadi minta mungkin Teh Ati apanya ini pendapat perasaannya ini bagaimana istrinya melahirkan karya pas di ulang tahun ya, ulang tahun pernikahan ya. Iya, boleh Mbak Dian, silakan. Sebentar Umi harus. Dewi semangat. Mana?
Iya. Oh iya Teh, sebelum ke suami ini biar persiapan. Ini ada apa yang di chat yang Mbak Dian Hendrawan ya Teteh. Iya. Tanggapannya terhadap selama editing. Ya. Oh iya, ini ada Mbak Dian karena tadi kan voice-nya nggak bisa on ya, jadi Mbak Dian mengirimkan di chat. Saya bacakan aja ya mungkin ya Mbak Dian Kusuma. Ini Dian dua-duanya, jadi Ya, harus dipakai panjangannya ya supaya nggak ketukar. Ini ada apa di kolom chat dari Mbak Dian Hendrawan, katanya begini. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk mengedit naskah Mbak Dian. Setiap cerita yang ditulis memiliki kisah yang menarik, membawa pesan moral dan menghibur. Ceritanya bisa membuat tertawa, menangis, dan berkesan di saat yang sama. Pada akhirnya, pesan moral yang disampaikan bisa mengena di hati pembacanya. Saya sangat menikmati mengedit dan membacanya di waktu yang sama. Sukses selalu dan ditunggu karya-karya berikutnya. Semoga membawa manfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Wah, di sini juga berarti di dalam bukunya ini bukan hanya kisah haru-haru aja ya Mbak Dian Kusuma ya, tetapi di sini katanya ada kisah yang tertawanya juga ya. Boleh di-sharingkan itu misalnya seperti apa Mbak? Jadi waktu kalau nggak salah di bab sebentar ya. Di bab saat ini pada saat bab 2 sebungkus nasi pecel setiap tanggal 1. Jadi waktu itu Bapak itu kalau nggak salah setiap pagi sebelum berangkat kerja itu mesti selalu bilang bahwa nanti malam harus standby, jangan pergi. Nah, termasuk kakak saya Mas Tato itu adalah anak pertama, dan itu yang selalu bagian kita goda Teh. Jadi misalnya gini, pokoknya kamu harus standby nanti malam. Nah, kita dengan santainya adik-adiknya itu menggoda. Jadi nggak bisa apel dong hari Sabtu karena kan harus standby di rumah. Jadi itu yang ada cuplikan-cuplikan lucu yang kita menggoda kakak saya karena kan disuruh standby. Jadi kalau misalnya setiap tanggal 1 apapun kegiatan di luar itu harus tidak boleh. Jadi harus di rumah. Jadi itu Teteh. Keseruan-keseruan adik kakak itulah ya yang kadang mengundang ketawa gitu ya. Mengundang ketawa. Iya, bagaimana dengan suaminya Mbak Dian? Apakah sudah siap atau masih mau kita? Ya, sudah Teh. Oh iya, mangga Bapak silahkan. Mungkin ada kesan dan pesan atas karya dari istrinya, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Ini saya harus ikut ngomong juga, Pak. Boleh, Pak. Camnya harus on cam, nggak usah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai suami selama ini malah justru nggak banyak tahu gitu ya apa yang dilakukan istri saya itu, karena memang nggak banyak cerita juga. Saya tahunya memang katanya lagi belajar nulis gitu, ada komunitasnya tersendiri gitu kan. Ya udah kalau gitu ya saya nggak banyak ganggu kan. Ternyata keterusan kan, ternyata dari belajar itu terus malah disusun jadi buku sampai terbit, baru ya saya dan anak-anak juga surprise juga. Ternyata sampai sejauh itu gitu kan. Karena terus terang kalau di persepsi saya sendiri yang selama ini saya tahu kalau apa ya, untuk membuat atau menulis sebuah buku itu kan kesannya susah gitu ya, atau apa, nggak sembarang orang lah istilahnya gitu kan. Kalau dulu saya tahunya begitu. Ya mungkin dengan apa perkembangan saat ini mungkin
banyak fasilitas-fasilitas, jadi mungkin banyak memudahkan juga kalau kita memang punya niat untuk menerbitkan atau menulis sebuah buku gitu. Ya, saya juga ikut mengucapkan terima kasih juga semua pihak yang telah membantu istri saya dalam proses penulisan dari awal belajar menulis dan sampai bisa diterbitkan itu. Karena terus terang istri saya sendiri tidak banyak mensupport, malah kadang seolah-olah kalau istri saya itu kayak meragukan gitu kan. Ya seperti tadi Mbak Dia kakak itu sampaikan, memang istri saya itu punya semangat lah kalau pingin sesuatu itu harus dikejar dan harus direalisasikan itu. Dan itu termasuk dalam proses penulisan buku ini juga semangatnya kelihatan. Kalau mengenai isinya sendiri, ya seperti tadi kakak Mbak Diah itu sampaikan, memang itu real. Walaupun saya mungkin pada masa-masa kecilnya istri saya kan saya nggak tahu ya. Tapi kita di keluarga itu memang saya sama istri dengan anak-anak itu sering saling menceritakan, gitu, saling bercerita pengalaman waktu kecil gitu ya. Ya tujuan kami memang untuk berbagi cerita dengan anak-anak, sekaligus juga untuk memberi motivasi mereka atau memberi kalau ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil di sana. Seperti tadi kan dari Bapak itu selalu mengajarkan untuk ya sebenarnya istilahnya prihatin ya, kalau orang Jawa itu prihatin kalau mau mencapai sesuatu atau punya cita-cita itu harus prihatin dulu. Kebetulan latar belakang keluarga kami juga hampir sama lah, walaupun saya sebenarnya lebih ini lagi ya, kalau dibilang susah lebih susah lagi. Kalau istri saya itu dari keluarga kalau dulu orang Jawa itu sebenarnya kalau pegawai negeri kan istilahnya priyayi gitu. Kalau saya malah dari keluarga dari desa gitu, dari pedagang. Jadi sebenarnya justru yang saya itu lebih ini lagi, kalau nanti sempat mungkin saya mau minta dibuatkan juga memoir buat saya ini, mau pesen. Ya, jadi gitu, jadi di keluarga kami juga sering kita ngobrol sama anak-anak itu, bercerita tentang pengalaman pada waktu masa kecil, dengan tujuan untuk memberi ini juga motivasi ke anak-anak. Ya salah satu contohnya misalnya tadi yang untuk prihatin itu ya, karena kalau kita amati generasi sekarang kan rasa prihatinnya itu kadang kurang gitu ya. Jadi mungkin generasi instan itu jadi kalau pingin sesuatu pinginnya langsung dapat gitu, nggak melewat proses yang panjang atau lewat keprihatinan tadi. Ya jadi ini juga sebenarnya saya baca sekilas lah, belum begitu mendalam, tapi saya sudah tahu bahwa apa yang ditulis itu ya sebenarnya yang sering kita obrolin juga, saling bercerita tentang pengalaman masa kecil gitu. Dan mungkin memang untuk ini ya, untuk mendokumentasikan gitu, ternyata saya juga baru tahu ini, ternyata ada cara untuk mendokumentasikan pengalaman masa kecil melalui tulisan-tulisan atau melalui sebuah buku. Mungkin habis ini saya malah jadi tertarik ini untuk menulis pengalaman waktu kecil saya juga. Karena nanti lebih seru lagi kan. Lebih dramatis lagi kayaknya kalau yang pengalaman yang saya tulis. Nanti saya mau minta tolong ini istri saya untuk menuliskan lah. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bapak sudah mau berbagi cerita bersama kami. Nah, alhamdulillah ya Mbak Dian Kusuma akhirnya dapat proyek pertama nih dari Bapak langsung. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi. Ingin langsung ya, Teh. Iya, udah dapat langsung nih ya, Masya Allah. Iya, karena itu tadi setiap orang pasti memiliki cerita unik gitu. Walaupun menurut kita biasa-biasa saja atau misalnya menurut kita hal yang memalukan, menyedihkan, tetapi justru itu tadilah bagi orang lain mungkin itu menjadi sebuah cerita yang bermakna ya, dan itu juga tadi yang Bapak bilang itu menjadi sejarah juga ya, supaya menjadi bahan pembelajaran untuk generasi kita selanjutnya. Mungkin ada lagi dari kawan-kawan yang lain ingin menanggapi? Saya persilahkan. Hari. Oh iya, silakan Mbak. Mungkin ke Mbak Dian karena kan kemarin kita tahu bahwa Mbak Dian tuh menyelesaikan memoir ini saat lagi COVID gitu ya. Sementara kita tahu juga kalau COVID itu kan banyak yang dirasa istilahnya gitu ya, gejala segala macam. Nah, yang ini saya tanyakan sama Mbak Dian, bagaimana mengatur waktu antara sakit Mbak yang dirasa dengan menulis gitu kan, pasti kan ini tantangannya akan sangat berbeda dengan kita yang sehat dalam menyelesaikan suatu tulisan gitu ya. Ini Mbak dalam keadaan kondisi kurang fit dengan apa yang ketakutan yang pasti banyak ya kan yang dirasa, apalagi banyak mendengar kabar-kabar COVID yang menakutkan gitu ya. Sementara Mbak sendiri bisa berjuang dengan itu dan bisa menyelesaikan itu. Bagaimana sih, mungkin bisa diceritakan sedikit prosesnya, atau mungkin Mbak ingin memberikan tips bagi teman-teman yang bahwa dalam kondisi Mbak pun yang sakit Mbak bisa menyelesaikan ini gitu, seperti itu. Mungkin itu aja untuk Mbak Dian. Terima kasih Mbak Yuli. Jadi memang waktu COVID itu saya udah penyetoran bab 5 ya, jadi kurang 15 bab. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada 4 hari saya harus menyetor. Itu sepertinya pada saat COVID itu ada sebuah miracle ya. Saya nggak tahu itu dorongan dari mana, tapi saya percaya bahwa Allah itu akan mendengarkan apa yang menjadi doa hambanya apabila kita berikhtiar. Jadi pada saat COVID itu saya mencoba untuk menutup semua handphone saya terhadap berita-berita tentang COVID yang justru bisa mengedonkan saya. Jadi saya tutup, saya berusaha untuk fokus terhadap buku memoir ini ya, karena memang ini adalah mimpi saya untuk mengikat atau untuk mendokumentasikan sebuah memoir yang memang sangat membangun emosi saya selama ini. Ingin sekali memang untuk saya bukukan untuk anak-anak saya, terutama untuk anak-anak saya dan cucu saya, karena melihat di generasi sekarang itu untuk berkomunikasi dengan orang tua dan lain sebagainya itu sangat kurang, sangat kurang sekali. Kemudian dalam tahap itu akhirnya ada sebuah semangat tersendiri di dalam diri saya sehingga saya bisa menyetorkan beberapa naskah. Jadi tips-tipsnya waktu itu ya memang saya selalu berpikir positif. Saya percaya bahwa kalau saya berusaha Allah akan memberikan ridhonya, dan memang waktu saya menyelesaikan buku ini adalah miracle di saat COVID itu, Mbak Yani. Jadi tidak bisa saya ungkapkan, tapi memang ada dorongan tersendiri. Waktu itu saya menuliskan itu sambil menangis gitu, sambil harus bisa gitu. Jadi makanya pada saat 8 bab itu saya selesaikan dalam waktu 8 hari.
Jadi waktu itu deadline Mbak Yuli kan kalau nggak salah 10 hari ya. 10 hari dan saya harus menyelesaikan 15 bab. Jadi ada 8 bab itu saya selesaikan dalam waktu 5 hari. Jadi sempat menangis di finalnya itu, ya Allah ternyata bisa gitu, saya bisa. Ya itu Mbak Yuni. Mbak Dian, Masya Allah luar biasa. Selamat sekali lagi Mbak Dian. Ya terima kasih Mbak. Iya, tanpa terasa ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 21.25. Sepertinya waktu kita sudah mendekati akhir ya sesi dari bedah buku ini. Mungkin sebelum kegiatan malam hari ini berakhir, ada sedikit pesan dulu dari Mbak Dian. Sebagai penutup, silakan Mbak Dian Kusuma. Jadi pesan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Umi Alea dan tim Juragan Artikel, Tenon Arts dan Tenida, kemudian editor saya Mbak Yuliani dan Mbak Dian, sama-sama Diannya. Saya terima kasih banyak dan terutama juga kepada suami saya yang telah mendukung selama ini supportnya dan anak-anak saya dan juga keluarga besar saya, sehingga saya nggak percaya bisa menghasilkan sebuah buku memoir, di mana buku memoir ini bisa terbit pas juga di happy anniversary saya ke-23 tahun. Jadi memang ini sangat luar biasa, hadiah terindah dari Allah buat saya. Dan semoga buku saya ini bisa diterima pembaca, pesan-pesan moralnya juga sampai ke pembaca, terutama kepada anak-anak saya. Di situ saya ulas semua per babnya, bagaimana orang tua itu pada intinya adalah ingin anak-anaknya mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, dan lain sebagainya. Dan ada satu yang memang terus saya inikan adalah bahwa Bapak itu menyampaikan menitilah kebaikan, karena itu akan karena kamu akan juga meniti kebaikan kepada anak cucumu nanti. Dan mungkin saya mendapatkan lingkungan yang baik, saya bisa mendapatkan kebaikan itu mungkin juga karena Bapak dulu juga melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga saya yang merasakan pada saat ini. Dan itu sudah saya buktikan sendiri. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala juga ya buat Bapak, amal jariah yang akan selalu dicatat Allah untuk kedua orang tuanya Mbak Dian. Mungkin dari Umi ada yang mau disampaikan juga, Umi? Ya, Insya Allah ya. Barusan juga kata-katanya ngena banget ya di saya, bahwa tadi teruslah berbuat baik, kebaikan kita di hari ini mungkin akan dipetik oleh anak cucu kita ya. Kalau yang sering kita dengar itu adalah kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Nah itu yang mungkin insight yang saya dapat juga dari Mbak Dian, dengan menuliskan kebaikan-kebaikan yang sudah didapat dari kedua orang tua. Insya Allah ketika dituliskan itu pun juga akan menjadi warisan ya, ketika kita nanti tidak ada di dunia ini akan jadi warisan untuk kebaikan untuk anak dan cucu kita. Dan tadi setiap orang punya karya, dan bahkan sekarang suaminya Mbak Dian juga sudah ingin ya menuliskan kisah kehidupannya melalui bantuan Mbak Dian. Mudah-mudahan juga akan semakin banyak lagi hal-hal baik yang diceritakan dalam sebuah buku, dan itu pun juga akan menjadi warisan bagi anak cucu kita nanti dan bagi para pembacanya. Dan mengenai memoir ini, Teh Ati juga selain Mbak Dian yang sudah dapat orderan, Mbak Dian editor juga ya, Mbak Dian editor manggilnya ya, itu juga sedang menggarap memoir orang Indonesia yang tinggal di New Zealand ya. Jadi ada mama rantau
ibu yang tengah merantau minta dibantu dibuatkan memoir bagaimana beliau berjuang di luar negeri ya. Dan saya sendiri juga sempat dapat video call dari yang bersangkutan bagaimana beliau mendidik anak, meninggalkan keluarganya, kemudian juga bersosialisasi, dan memang harapan kita senantiasa kehidupan kita ini dikelilingi oleh orang-orang baik ya, orang-orang soleh, agar supaya kehidupan kita ini juga kita jalani kehidupan yang singkat ini dengan baik ya. Dan kalau kita ingin anak cucu kita baik, ya kitanya harus baik dulu hari ini. Dan mungkin salah satu upaya kita adalah dengan mencatat hal-hal baik itu dalam sebuah buku. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita, kita pulang nanti juga dalam keadaan baik, husnul khotimah, karena kita kan pulang sudah pasti ya. Kalau ajal itu pasti menjemputkan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita catat menjadi sebuah buku itu menjadi amal jariah, kebaikan yang tidak putus ketika raga kita sudah tidak ada di dunia ini. Mungkin itu semangat buat semua, buat Mbak Dian, sekali lagi selamat, dengan Bapaknya juga tadi sudah hadir di sini, terima kasih Pak, dan saudara-saudaranya juga ya, kakaknya Mbak Dia juga, terima kasih banyak Mbak, supportnya juga. Mudah-mudahan karyanya tidak berhenti di sini, dan sekali lagi juga semangat buat teman-teman di kelas yang belum selesai. Insya Allah setiap orang punya karya yang unik, setiap orang punya kisah yang itu insya Allah akan menjadi pelajaran baik juga bagi pembacanya. Itu saja mungkin dari saya ya, nggak kerasa ini udah 9:30 ya, hampir 9:30. Terima kasih semuanya. Iya Umi, terima kasih atas motivasinya kepada kami semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat kepada kita semua untuk terus berkarya, terutama untuk para peserta kelas memoir. Ayo semangat, tuntaskan naskahnya, terbitkan bersama Juragan Artikel, lalu berbagilah bersama para pembaca yang lainnya. Insya Allah itu akan memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada para pembaca. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Dian Kusuma dan juga keluarga besar, kepada Umi, kepada Mbak Yuliani selaku admin dari Juragan Artikel, lalu kepada Mbak Dian Hendrawan sebagai editor. Mudah-mudahan sesi bedah buku ini menjadi kesempatan kepada kita untuk belajar dan juga memperbaiki segala kekurangan yang yang kita miliki. Sebelum sesi bedah buku ini berakhir, izinkan saya untuk mengabadikan, mengambil foto kepada semuanya yang berkenan untuk menyalakan kameranya. Saya persilahkan. Insya Allah. Sebentar, nge-like terus. Wih. Oke, terima kasih banyak kepada semua. Sehat selalu. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, izin saya. Ya. Ya.